kembali lagi soal efisiensi. Sebenarnya kan efisiensi itu bukan pengurangan. Efisiensi itu adalah menempatkan sesuatu kepada skala prioritas. Ya. Sebenarnya kalau untuk hal-hal substantif tidak ada pengurangan. Obat, termasuk pelayanan kesehatan, yang menjadi pengurangan-pengurangan itu di hal-hal seremonial. Saya pikir misinformasi. Jadi BPJS itu bukan dikurangi, tetapi kewajibannya dipindahkan. Kalau memang laporan ini benar terjadi, ya saya berharap pemerintah tegas bisa memberikan sanksi kepada rumah sakit yang menomorduakan BPJS. Jadi kita dorong yang pelayanan dasar dulu. Kalau pelayanan dasarnya sudah maksimal, sudah bagus, sudah rapi, baru kita kepada tadi. Gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Ahmad Tajudin dalam acara kali ini Podcast Parlemen Corner bersama salah satu anggota DPRD Provinsi Banten. Ada Kang Ahmad Deddy Muhdini dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten ya Kang, dari fraksi Partai Amanat Nasional. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama beliau terkait tentang kesehatan. Jadi sebelum kita membahas pembahasan kita pada siang hari ini, kita sapa dulu nih narasumber kita kali ini. Kang, gimana kan nih Kang? Halo, kabar baik. Halo Tribuners, apa kabar? Sehat selalu buat semuanya. Alhamdulillah Kang ya. Ini kita kembali lagi nih dalam acara kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal terkait kesehatan nih Kang. Dalam kondisi efisiensi anggaran, di tengah efisiensi anggaran, bagaimana nih Kang nih untuk kesehatan di Provinsi Banten sendiri kondisinya Kang? Iya, kembali lagi soal efisiensi. Sebenarnya kan efisiensi itu bukan pengurangan. Efisiensi itu adalah menempatkan sesuatu kepada skala prioritas. Ya. Jadi dengan anggaran yang memang adanya seperti itu, kemudian kita lakukan. Jadi efisiensi untuk hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak substantif dan seremonial. Nah, kita geser anggaran itu ke anggaran-anggaran yang memang menjadi hajat hidup orang banyak, hal-hal yang penting. Nah, khusus dua hal itu tidak ada pengurangan, yakni kesehatan dan pendidikan. Kita nanti akan saya breakdown di mana tidak kurangnya. Memang kan isunya di luar ada pengurangan-pengurangan, tapi sebenarnya tidak ada pengurangan. Gitu. Nah, kalau untuk dari Komisi 5 sendiri kan ketika melihat dan mengawasi isu kesehatan ini di tengah efisiensi ini seperti apa nih Kang untuk di Komisi 5 mengawasi dari OPD terkait sendiri? Nah, kita hampir sudah 3 kali rakor dengan Dinas Kesehatan ya. Dua dinas itu anggaran yang luar biasa, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan ini. Nah, jadi memang ada yang kita menjadi skala prioritas, wabil khusus terkait dengan kesehatan, di mana justru kesehatan ini menjadi peranan penting. Bahkan anggaran-anggarannya kita support, kita selaku mitra daripada Komisi 5 ini kan salah satunya kesehatan. Nah, untuk dana-dana kesehatan ini kita prioritaskan, bahkan yang menjadi persoalan-persoalan kekurangannya kita tambah, begitu. Jadi nggak ada tuh isu-isu pengurangan terkait substansi kesehatan ya, apalagi khususnya terkait dengan BPJS. Gitu. Nah, kalau dengan adanya efisiensi ini kemungkinan ada dampak, pasti kan ada dampak nih Kang untuk pelayanan kesehatan sendiri, itu dampaknya seperti apa nanti ketika efisiensi ini? Sebenarnya kalau untuk hal-hal substantif tidak ada pengurangan. Obat, termasuk pelayanan kesehatan, yang menjadi pengurangan-pengurangan itu di hal-hal seremonial. Misalkan
sekarang sosialisasi kesehatan itu dikurangi. Terus hal-hal yang tidak terkait dengan pelayanan kesehatan itu tidak berkurang lah intinya. Gitu. Jadi kekhawatiran masyarakat tentang adanya efisiensi dan ini akan berdampak kepada pelayanan kesehatan pun berkurang itu tidak akan terjadi karena anggaran terkait dengan pelayanan kesehatan, pelayanan obat itu sama sekali tidak ada efisiensi. Itu. Nah kalau nggak salah nih Tribuners juga pasti tahu terkait beberapa bulan yang lalu itu Pemprov Banten mengurangi sekitar 19 juta ya, 19 juta untuk BPJS, 19 miliar untuk BPJS, bantuan BPJS kesehatan. Ya. Itu dampaknya untuk masyarakat Banten itu seperti apa? Nah begini, ya ini saya pikir misinformasi. Jadi BPJS itu bukan dikurangi, tetapi kewajibannya dipindahkan, gitu. Jadi dulu kan BPJS itu menjadi pembiayaannya oleh provinsi. Nah, karena sekarang ada option pajak, di mana option pajak itu pendapatannya banyak diberikan kepada kabupaten kota, maka kemudian kewajiban untuk pembiayaan BPJS pun itu diberikan kepada kabupaten kota gitu. Jadi bukan pengurangan, tetap cuma kewajibannya itu dilakukan pembayarannya oleh kabupaten kota yang fiskal keuangannya pulih, yang fiskal keuangannya itu stabil. Contoh Tangerang Raya. Nah, tapi untuk Lebak, untuk Pandeglang itu tetap masih ada subsidi dari kita, gitu. Artinya yang sekitar dana 19 miliar itu tuh yang tadinya awalnya di Pemprov bebaninnya, kemudian dialihkan ke kabupaten kota. Betul. Dan jadi, itu sudah kita komunikasikan dengan kepala daerahnya mulai gubernur. Dan kita pun sendiri ketika reses dengan Bupati, kebetulan saya dari Kabupaten Tangerang, Pak Maisal Rasid siap menyambut itu dan siap melaksanakan kewajiban itu. Gitu. Artinya masyarakat juga nggak perlu khawatir dengan adanya isu tersebut. Betul, dengan isu adanya pengurangan tadi sebenarnya bukan pengurangan tapi pelimpahan pembiayaan yang tadinya provinsi kepada kabupaten kota. Gitu. Nah Kang, di Akang sendiri nih Komisi 5, kalau dari masyarakat sendiri sih apa sih keluhan-keluhan tentang kesehatan yang biasanya dikeluhkan nih ke DPRD gitu kan? Iya, memang saya banyak mendapatkan laporan ya terkait dengan pelayanan kesehatan ini, wabil khusus pengguna BPJS ya. Itu terkait kadang-kadang langkanya kamar rumah sakit ketika untuk BPJS itu kadang-kadang pihak rumah sakit, saya mendapat ini informasi ya, informasi dari masyarakat yang telepon ke saya, yang WA ke saya, ketika dia menggunakan BPJS, kadang-kadang rumah sakit itu baik wabil khusus swasta kebanyakan ya, itu kamar penuh. Tapi ketika misalkan mandiri atau kemudian berbayar itu ada. Nah, ini makanya kita perlu melakukan pengawasan dan kita berharap iktikat baik juga memang dari pihak rumah sakit ya. Kalau memang laporan ini benar terjadi, ya saya berharap pemerintah tegas bisa memberikan sanksi kepada rumah sakit yang menomorduakan BPJS. Saya pikir kita harus melayani. Pihak rumah sakit harus bebas nilai, tidak memandang dia bayar mandiri ataupun BPJS. Yang namanya orang sakit harus dilayani. Ya, kalau memang kamarnya tersedia harus diinformasikan bahwa itu ada. Kalau memang tidak ada ya tidak ada. Nah, tapi harapan saya itu semua isu ya. Harapan saya sih mudah-mudahan itu isu tidak benar terjadi. Tapi saya mendapatkan laporan itu dari masyarakat ada seperti itu. Tapi kebanyakan juga di Banten ada beberapa kasus gitu yang pasien ditolak lah atau apa karena BPJS. Itu juga apakah karena itu tadi yang BPJS yang berbayar oleh pemerintah itu sama yang
dibedakan sama yang bayar mandiri gitu. Emang ada khususnya atau gimana sih, Kang? Bukan berbayar mandiri. Sebenarnya kalau nggak ada, rumah sakit tidak punya hak untuk menolak, Pak. Tidak punya hak. Nah, dalam kalau yang saya ceritakan tadi bukan ditolak, tapi lebih kepada dan memprioritaskan yang bayar sendiri ketimbang yang BPJS. Ya, misalkan dia mau rawat inap. Kalau berobat, saya pikir pasti dilayani semua. Cuma mau rawat inap, kadang-kadang orang kalau mau rawat inap, kalau pakai BPJS, rawat inapnya itu informasinya yang saya dapatkan itu suka susah. Ataupun kalaupun ada nunggu kan gitu ya. Berbeda dengan misalkan kita bayar sendiri ya. Ketika masuk pelayanan langsung cepat kan gitu. Nah, saya berharap ini menjadi perhatian mobil khusus pemerintah ya, Dinas Kesehatan agar merespon hal ini, agar rumah sakit itu tidak membedakan dia yang BPJS ataupun yang bayar gitu. Nah, kalau untuk berkaitan kesehatan nih, Kang, ini kan Pak Presiden Prabowo kan lagi gencar-gencarnya menggaungkan program cek kesehatan gratis nih. Kalau di Banten sendiri seperti apa nih program CKG ini, Kang? Alhamdulillah sudah berjalan. Jadi ini luar biasa dari program Pak Presiden Prabowo ya. Pak Prabowo punya astacita, 8 astacita, dan salah satunya adalah kesehatan. Di mana agar masyarakat Indonesia, wabil khususnya Banten itu peduli terhadap kesehatan dengan tahu kesehatannya. Dengan pengecekan gratis kan kita akan tahu, oh kesehatan kita pada level ini, oh ada penyakit-penyakit kita ini. Nah, dengan cek gratis. Nah, makanya program ini kita sambut baik dan pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan juga sudah melaksanakan. Saya beberapa kali kerjasama juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Jadi kita ini kalau mau reses, mau turun ke masyarakat, tinggal kontak Dinas Kesehatan, mereka akan membersamai kita untuk melakukan cek kesehatan. Jadi saya sambil reses, ibu-ibunya bisa cek kesehatan gratis. Betul, gitu. Jadi, nah itu positif saya pikir. Nah, kalau untuk dari sisi pelayanan sendiri untuk kesehatan di Banten seperti apa, Kang? Kalau untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Banten, wabil khusus di dapil saya di Kabupaten Tangerang, saya melihatnya baik ya. Kabupaten Tangerang itu akses untuk ke pelayanan kesehatannya cukup dekat. Puskesmas di Kabupaten Tangerang sudah cukup baik, rumah sakit menjamur di mana-mana. Rumah sakit umum daerah ada RSUD Balaraja, Paku Haji, RSUD Kabupaten. Nah, makanya walaupun dapil saya adalah Kabupaten Tangerang, tapi saya juga sebagai Komisi 5 terus mendorong layanan-layanan kesehatan ini terus terbangun di Provinsi Banten. Memang beberapa kawasan-kawasan di Provinsi Banten ini, khususnya Lebak Paneglang, layanan kesehatannya belum begitu maksimal lah. Beda dengan yang di Tangerang Raya ya. Makanya kita dorong, alhamdulillah tahun ini sudah ada pembangunan rumah sakit Labuan, rumah sakit Cilogram kan, agar masyarakat di sana bisa mengakses pelayanan kesehatan gitu. Terus kita dorong, Mas, untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Banten, khususnya daerah selatan. Nah, kalau nggak salah kalau di Banten itu kan belum punya rumah sakit khusus penanganan jiwa ya, Kang? Betul. Nah, itu seperti apa nih, Kang? Nah, memang untuk RSJ kita di Provinsi Banten ini belum ada, dan memang ini juga terkait dengan hasil kajian kesehatan ya, soal tingkat kebutuhan juga sih kan ya. Kalau urusan rumah sakit jiwa nanti karena kita dekat dengan Jakarta, kita langsung oper ke Jakarta. Nah, jadi mungkin karena dinilai belum terlalu terlalu mendesak ya, makanya kita lebih pada memprioritaskan bangunan dulu, sarana-sarana rumah sakit yang dasar dulu lah. Ya, sekarang kan kita jangan dulu bicara yang rumah sakit jiwa. Kalau rumah sakit dasarnya belum mencukupi kan, kayak di Lebak, di Paneglang kan itu baru beberapa rumah sakit. Harusnya kan dengan coverage sekian kilo harus ada rumah sakit kan gitu. Jadi kita dorong yang pelayanan dasar dulu. Kalau pelayanan dasarnya sudah maksimal, sudah bagus, sudah rapi, baru kita kepada tadi gitu.
Nah kalau soal kesehatan lagi nih, tidak jauh dengan stunting. Betul. Ini kan pemerintah pusat sampai ke tingkat daerah itu kan lagi fokus untuk menurunkan prevalensi angka stunting itu. Nah kalau untuk di Banten sendiri kan seperti apa nih Kang untuk penanganan stunting? Sebenarnya program penanganan stunting itu sudah dari sejak lama ya. Memang secara masifnya pada saat masa pemerintahan Pak Prabowo ini ya dengan menggaungkan MBG. Salah satu MBG itu kan salah satu poinnya adalah menekan angka stunting. Karena kebutuhan dasar gizi anak-anak itu harus terpenuhi, tercukupi. Stunting itu kan salah satu faktornya adalah karena kekurangan gizi itu. Nah makanya program penanganan stunting ini jangan seremonial, rakor, FGD jangan. Nah, rakor tentang stunting, tapi program stuntingnya apa kita nggak tahu. Nah, tapi lebih kepada program lebih pada pemberian dan pemenuhan gizi kepada anak-anak kita. Nah, alhamdulillah sekarang MBG itu sekarang tidak hanya menyasar kepada anak-anak, tapi menyasar kepada ibu-ibu hamil. Nah, jadi stunting itu memang DNA-nya akan tercipta ketika mulai dari hamil. Kalau ibunya gizinya kurang, maka dari hamil akan tercipta potensi bayi yang stunting. Makanya MBG juga menyasar kepada ibu-ibu hamil. Nah, kalau ibu-ibu hamilnya tercukupi, ya ibu-ibu hamilnya tercukupi gizinya, insya Allah anaknya sehat. Nah, terus anaknya nanti kita intervensi lagi dengan MBG dan bantuan-bantuan makanan sehat yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu ada pembagian makanan gizi yang melalui posyandu, melalui penggerak-penggerak posyandu lah, PKK gitu. Nah kalau untuk dari MBG ini dorongan dari DPRD sendiri ke pemerintah daerah seperti apa nih Kang untuk pelaksanaan MBG ini biar di Banten itu berjalan gini? MBG kan sebenarnya program pusat. Pemerintah daerah hanya supporting dan anggota dewan hanya melakukan pengawasan aja. Nah, supporting kita adalah pertama mendorong pihak-pihak swasta untuk segera membuat SPPG baru. Karena gini, ini kan di Banten ini belum rata. Data saya, informasi dari pemerintah Provinsi Banten, itu kebutuhan kita itu di atas 400 SPPG. 400 di atas 400 dapur MBG lah. Nah, sekarang belum mencapai. Sekarang tuh hampir 50% aja belum. Nah, oleh karena itu kita ingin mendorong. Karena saya dapat informasi bahwa anggaran untuk SPPG itu sudah siap. Cuma anggaran itu tidak bisa cair kalau SPPG-nya belum ada. Nah, kayak di dapil saya aja baru hanya ada beberapa. Nah, oleh karena itu maka kita terus mendorong. Nah, yang bisa membuat SPPG ini kan pihak swasta ya. Karena kalau anggota dewan sebenarnya secara prinsip boleh, cuma isunya kan jelek kan gitu ya. Nanti menjadi persoalan kan gitu ya. Nah, kita terus mendorong agar UMKM kalau bisa itu tadi Koperasi Merah Putih membuat sebanyak-banyaknya SPPG dengan target di atas 400 sehingga anggaran bisa cair. Nah, seluruh masyarakat bisa merasakan. Ini kan saya sudah survei, ada SMA yang sudah, ada SMA yang belum, SMP yang sudah, SMP yang belum, pesantren banyak yang belum lah. Itu bukan tidak bisa cair, bukan tidak mau, tapi SPPG-nya belum ada. Mau gimana? Karena kapasitas SPPG itu dibatasi 3.000 sampai 2.000. Kalau berlebihan juga tenaga mereka higienis kualitas masakannya kan itu tidak layak gitu, seperti itu. Nah, satu lagi Kang untuk pesan ke masyarakat juga nih untuk di tengah efisiensi ini jangan khawatir untuk kesehatan kita tadi Kang, boleh disampaikan Kang.
Halo Tribuners, masyarakat Banten tercinta. Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini DPRD Provinsi Banten wabil khusus Komisi 5 terus mendorong agar layanan kesehatan di Provinsi Banten ini terus maju, berkembang dan semakin membaik. Kita Komisi 5 selalu mensupport anggaran-anggaran kesehatan di Provinsi Banten. Oleh karena itu, nggak usah khawatir terhadap layanan kesehatan Provinsi Banten. Kalau memang sakit, datang ke klinik-klinik pemerintah, pertama puskesmas, rumah sakit, dan insya Allah rumah sakit pemerintah selalu melayani masyarakat Banten. Sekian dari saya. Terima kasih Kang dari Tribuners. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, Tribuners, itu tadi perbincangan kita pada siang kali ini. Kita bersama Kang Denny. Kang Denny, terima kasih sudah waktunya, dan saksikan terus program-program Tribun Banten dan Parlemen Corner episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.